إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita serahkan kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh, Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat Islam, Allah Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih, sehingga setiap manusia yang ada di atas dunia ini, baik dia orang ahli maksiat, baik dia orang yang taat, tetap dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahawa Allah tidak pilih kasih dalam memberi nikmat manusia. Allah yang bersifat sayang, yang sayangnya Allah tiada terbilang sayang. Tak satu pun dari makhluk Allah, alat ciptaan manusia yang tercanggih, elektronik apapun, tak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Betapapun ada alat yang lebih canggih, lebih pintar daripada kalkulator, lebih hebat dan lebih kencang, tak bisa dia menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita seorang muslim, Allah beri kita nikmat akal, Allah beri kita nikmat sehat, Allah beri kita nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman. Istaqim. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah agar Allah istiqamahkan, Allah tetapkan iman itu di hati kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidin Nabi, penghulu daripada segala Nabi, penutup daripada segala Rasul. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ana sayyidu waladi Adam wala fakhara. Saya adalah penghulu anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayyiduna, penghulu kita adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah kita mengucapkan sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 10 November, hari pahlawan kita. Pahlawan dalam Islam. Siapa yang pahlawan dalam Islam? Sudah adakah pahlawan dalam Islam? Dan siapa-siapa sajakah orang yang berhak digelarkan pahlawan? Ayat Allah mengatakan, muqaddimah khutbah pertama, khatib membacakan ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun. Bahwasanya orang-orang yang mati dia jihad fi sabilillah, mereka itu bukanlah mati. Jangan kalian katakan mereka mati, bal ahya, kata Allah, akan tetapi mereka itu hidup, inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah mereka itu dapat rezeki. Ayat ini jelas bahwasanya orang-orang yang mati syahid adalah orang yang mulia. Orang-orang yang mati terbunuh orang mulia. Orang-orang yang mati menegakkan kalimat Allah adalah orang mulia. Maka hari ini adalah harinya pahlawan. Berarti hari ini adalah harinya orang mulia.
Pahlawan, kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, arti pahlawan adalah orang yang berani menegakkan kebenaran. Itu pahlawan dia. Kalau kita rujuk kepada sejarah-sejarah Indonesia, mulanya dahulu Indonesia ini bisa kita merdeka seperti ini adalah berkat pahlawan kita. Tapi ingat, pahlawan di sana adalah orang-orang Muslim yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Tuanku Diponegoro, kita kenal dengan Tuanku Imam Bonjol, kita kenal dengan Tuanku Tambusai, kita kenal dengan Tuanku Umar. Semuanya orang-orang yang abid, ahli ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan saja semangat yang mendorong dia untuk memerdekakan negara kita, yang menyerbu para penjajah, akan tetapi juga dengan iman yang ada di hati mereka. Maka luar biasa orang-orang yang sudah mulia. Sebelumnya sudah adakah pahlawan? Jauh sebelum, dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Nabi merupakan seorang panglima perang, Nabi jenderal di panglima perang, Nabi seorang imam di masjid, Nabi guru bagi sahabat dan muridnya, Nabi juga seorang yang membantu istrinya di rumah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi ada lagi pahlawan masih banyak. Lihat, kita baca silsilah dari sahabat-sahabat Nabi, Khulafair Rasyidin. Setelah itu kita lihat, baca sejarah tabi'in, kita lihat sejarah daripada khilafah, sampailah kepada ulama dan panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau seorang mujahid luar biasa. Beliau seorang pahlawan yang dahsyat, tak takut dia mati. Moto hidupnya adalah ish kariman au mat syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu saja moto hidupnya. Hidup mulia, mati syahid. Bayangkan, tak ada orang yang mengalahkan peperangan salib ketika itu di Eropah, tapi Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan perang salib, bisa dia mentaklukkan negara-negara Eropah. Dia seorang Muslim, ia iman yang kuat, ia dan seorang ulama, ia. Maka pahlawan kita nasional Indonesia pun seperti itu. Maka tak bisa dialihkan dari ulama. Ketika kita berbicara tentang pahlawan kemudian kita meninggalkan ulama, tak bisa. Baca sejarah, sampai hari ini pun yang masih setia dan cinta kepada kebenaran dan hak di Indonesia juga ulama. Tengok ulama. Maka kalau tak ada ulama, hancurlah negara kita. Tak ada ulama, hancur. Bukan saja kita, dunia mungkin akan hancur. Tengok, jadi turun-temurun darah ulama itulah yang digarisi, yang diwarisi oleh para pahlawan kita. Akan tetapi hari ini pertanyaannya, kita apakah bisa jadi pahlawan? Karena pahlawan baru kita rasakan, bukan mereka yang mengatakan diri mereka seorang pahlawan, tapi orang setelahnya yang mengatakan dirinya pahlawan. Kenapa? Karena kita sudah mencicipi manisnya kehidupan yang dia bawa hari ini. Kitalah yang mencapkan kepada para pahlawan kita sebagai pahlawan. Tapi kita, apakah bisa kita jadi pahlawan? Apa yang sudah kita usahakan untuk generasi setelah kita? Sekolah gratiskah? Pengobatan gratiskah? Pemudahan urusan birokrasikah? Apa lagi yang harus kita korbankan sehingga kitalah yang menjadi pahlawan untuk orang setelah kita? Kalau tidak ada hidup kita seorang pahlawan sebagai pahlawan di dunia, mubazir. Moto hidup Salahuddin Al-Ayyubi, ish kariman au mat syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kita pun moto hidup di atas dunia ini itu juga hidup mulia. Dengan apa kemuliaan? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang setelah kita mut syahidan, dan kita mati syahid. Memperjuangkan kebenaran. Di antara kebenaran ada antara hak dan batil, benar dan salah. Kita berpihak ke mana? Saya tak berpihak ke batil, saya tak berpihak kepada yang benar. Berarti kita tengah-tengah? Tak ada.
dalam masalah hak dan batil tak ada tengah-tengah, maka itu diistilahkan dengan baina manzilataini, di antara dua, ke surga tidak, ke neraka tidak. Mau kemana kita? Hari ini berkembang di masyarakat kita pemikiran yang seperti itu. Saya tengah-tengah saja. Saya tak pro kepada si fulan. Yang jelas fulan ni kafir. Saya tak pula kontra kepada sian. Jelas ini hak, ini batil. Hari ini orang kita enak saja bicara. Saya masalahnya, masalah ini di tengah-tengah saya. Ini bukan masalah tengah-tengah bainal haq wal batil. Maka tentukanlah nasib kita hari ini. Ishkariman au mut syahidan. Kita mati, kita hidup mulia. Mati syahid, atau kita hidup yang hina dan mati dalam keadaan konyol, wa'iyadzubillah. Maka pahlawan ini mengingatkan kita, luar biasa jasa-jasanya, luar biasa yang ditinggalkan kepada kita, luar biasa yang diberikan kepada kita. Itu baru pahlawan yang kita kenal. Belum lagi pahlawan-pahlawan yang tanpa pamit, yang tanpa, yang tidak disebut namanya. Seperti guru, tanpa tanda jasa. Guru mengaji, pahlawan, iya, karena dialah orang bisa salat, karena dia orang tahu halal haram. Guru, karena gurulah orang pintar, karena guru orang bisa membaca. Maka banyak pahlawan kita di atas dunia ini. Cuman sebagai tanda tanya, kita, apakah kita layak dijadikan pahlawan nanti oleh orang setelah kita atau tidak? Maka kalau kita ingin menjadi pahlawan, kalau kita ingin digelari pahlawan oleh orang setelah kita, maka lakukanlah hal-hal yang membuat manfaat kepada orang setelah kita. Lihat hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka oleh karena itu, kehidupan kita yang sebentar saja hidup di atas dunia ini, berikanlah manfaat yang besar kepada orang banyak. Berikanlah manfaat yang luar biasa, sehingga ketika kita sudah meninggal dunia, manfaat yang kita tinggalkan masih dilakukan dan masih dimanfaatkan oleh orang setelah kita. Maka layaklah, walaupun kita tak dipanggil manusia sebagai pahlawan, tapi Allah mencatat kita orang yang sukses dan pahlawan yang sesungguhnya, karena bisa meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat kepada umat Islam. Maka oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, kita yang Allah titipkan jabatan, kita yang Allah titipkan amanah, kita yang seorang guru, kita seorang pejabat, kita seorang ulama, laksanakanlah hari ini sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang yang setelah kita. Tak ada kita bisa lari. Kita selaku orang tua berikan sesuatu manfaat setelah kita meninggal dunia. Anak cucu kita bisa mengambil manfaatnya. Ingat sejarah ketika seorang raja berjalan melihat rakyatnya, melihat rakyat. Ada satu rakyat yang dia menanam. Dia sudah tua umur di atas 80 tahun, masih menanam kelapa. Sang raja bertanya, "Ya rijal, kenapa engkau menanam kelapa? Untuk apa engkau menanam kelapa? Sedangkan kelapa ini berbuah 10 tahun kemudian, sedangkan engkau mungkin mati besok. Engkau tahun depan sudah mati. Untuk apa engkau menanam ini?" Sang orang tua langsung menjawab, "Ya wahai raja, buah yang kita makan hari ini adalah ditanam oleh orang-orang tua kita dahulu. Hasil manfaat yang dilakukan, yang bisa kita ambil hari ini, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Maka sebelum kita mati, apakah yang bisa kita tinggalkan untuk orang-orang setelah kita?" Maka oleh karena itu, kita semua jadilah pahlawan untuk orang setelah kita. Ambil sikap, laksanakan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang setelah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الواهب العطية، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستار يا ستار يا ستار، استر عيوبنا بالسترك الجميل. يا رزاق يا رزاق يا رزاق، ارزقنا بحلالا طيبا. يا غفار يا غفار يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.